Jadi setiap perkataan yang keluar dari muntung si guru nang melajari murid-muridnya untuk meninggalkan ibadat, selama yang disampaikan guru itu ternyata bertentangan dengan syariat, maka pengajian itu sesat, titik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Yang pertama, mohon kesembuhan untuk Eri Susanto bin Suwandi yang saat ini sedang berada di rumah sakit. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, diangkat segala penyakitnya oleh Allah, dan semua yang sedang sakit di antara kita zahiran wa batina, mudah-mudahan segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita muliakan para habaib, Al-Habib Mustafa yang tadi telah menyampaikan nasihat kepada kita, jazahullah khairal jaza, mudah-mudahan sirin sehat, panjang umur. Begitu juga Al-Habib Salwedan dan juga Habib Amiruddin Bahashim beserta anak beliau dan seluruh yang hadir. Kita langsung saja menyambung apa yang kita bahas di minggu yang lalu. Wa khulasatul ilm an ta'lama anna ta'ata wal ibadati mahi. Ujar beliau, kesimpulan daripada ilmu yang kita tuntut, bahwasanya kamu mengetahui sebenarnya apa yang dimaksud dengan taat dan ibadat. Kita disuruh berbuat taat, kita disuruh beribadat. Pertanyaannya, ibadat yang bagaimana, ketaatan yang bagaimana? Wa'alam anna ta'ata wal ibadata mutaba'atus syari' fil awamiri wan nawahi. Ketahuilah bahwasanya ketaatan dan ibadah itu mesti mengikuti syariat, baik di dalam perintah ataupun larangan. Tidak bisa orang berpikir mengerjakan ibadah tetapi kada sesuai lawan syariat. Meskipun tampaknya baik, hakikatnya kada. Tampaknya baik, hakikatnya kada. Dan kita kada bisa mengada-ngada dalam syariat. Ukuran kita adalah apa yang telah Nabi sampaikan. Kada boleh melewati itu. Kemarin kami ditanya orang, apa hukumnya apabila ada bayi lahir dalam keadaan meninggal? Jadi dibelah parut mamanya, dikeluarkan bayinya dan sudah meninggal, umur 8 bulan atau masuk 9 bulan. Maka kita lihat, kalau bayi ini memang meninggal sebelum inya lahir, paham maksudnya lah? Entah inya lahir normal meninggal atau inya memang disesar, dikeluarkan mulai parut. Dari manapun jalannya selama dia keluar meninggal, maka kita cukup untuk ikannya, kita mengkafankannya dan langsung dikuburkan tanpa disolatkan. Itu jika jenazah itu meninggal sebelum inya lahir. Kalau inya lahir, dan itu kan kadang mustahil terjadi, wa na'udzubillah min dzalik, lahir selang semenit, 2 menit, 3 menit lahir bayi, meninggal bayi tadi. Dan nyata inya hidup asalnya, sempat menangis, sempat bergerak, berarti hidup. Lalu meninggal, maka bila inya meninggal setelah inya sempat hidup, maka berlakulah semua yang diwajibkan bagi orang yang meninggal. Jadi bisa dibedakan lah, kalau bayi ini meninggal waktu inya lahir,
Kita lihat bila dari perut sudah meninggal, ya kada perlu disolatkan. Lalu timbul pertanyaan, kayak apa jar kalau kami tetap menyembahyangkan? Nah ini nah, tampaknya bagus dalam pandangan, tetapi melakukan sesuatu di luar daripada petunjuk Nabi. Ini yang kita kena kawan. Jadi maksudnya kita ini adalah mutaba'atus syari', kita ikuti syariat. Baik di dalam perintah atau larangan. Bila tidak ada perintahnya, kita jangan kerjakan, jangan berbisa-bisa dalam ibadat, jangan membuat-buat ibadat. Karena ulama katakan al-aslu fil ibadati an-nahyu, al-man'u. Hukum asal di dalam ibadat itu adalah dilarang, kecuali ada perintah untuk mengerjakannya. Berbeda dengan selain ibadat. Al-aslu fil asya al-ibahatu illa ma dalla dalilun ala tahrim. Segala sesuatu itu hukumnya boleh. Segala sesuatu yang selain ibadat. Sesuatu apapun selain ibadat boleh aja selama tidak ada dalil yang mengharamkan itu. Main kelayangan boleh. Main biliar boleh. Main trombol boleh. Apalagi senam boleh, main bulu tangkis boleh, main futsal boleh. Segala sesuatu itu boleh-boleh aja selama tidak ada dalil yang melarang. Kalau yang sifatnya ibadat, kita kada kawa asal. Ibadat itu menunggu daripada petunjuk. Nah makanya dikatakan di sini kerangkanya adalah mutaba'atus syari', mengikuti syariat. Bil qauli wal fi'li, baik dengan perkataan ataupun perbuatan, yakni kullu ma taqulu wa taf'al wa tatruku qawlahu wa fi'lahu yaqulu biqtida'is syara'. Setiap yang kamu katakan atau kamu perbuat, atau perkataan yang kamu tidak ucapkan atau perbuatan yang kamu tidak lakukan, semuanya harus mengikuti syariat. Kama law sumta yaumail 'idi wa ayyamat tasyrik takunu 'asiyan wa in kanat suratuhu ibadah ta'sam. Seperti kamu berpuasa karena kamu rajin. Kamu berpuasa karena kamu rajin. Rajin berpuasa bagus kelak. Tapi puasanya hari raya atau di hari tasyrik, takunu asiyan, jadilah kamu berdosa dengan sebab itu. Wa in kanat suratuhu ibadah, meskipun tampaknya itu ibadah, tampaknya taksam, tapi kamu tetap berdosa. Jadi kada bisa kita hidup ini sekehendak hati. Fayambaghi laka an yakuna qawluka wa fi'luka muwafiqan lisyar'i idzil ilmu wal 'amalu bil iqtida'i syar'i dhalalatun. Dan sepantasnya bagi kalian bahwasanya perkataan, perbuatan kalian itu harus sesuai dengan syariat, karena ilmu dan amal yang tidak sesuai dengan syariat itu sesat. Apa aja jenisnya? Pandiran kah? Perbuatan kah? Bila kada sesuai lawan syariat, sesat. Titik, kada ada koma-komanya lagi. Kada apa, kada puasa, ujarnya. Syariat menyuruh puasa, itu aja timbangannya. Ujarnya kada apa, kada puasa, kada sepuasa, kan ujar syariat puasa. Berarti setiap perkataan yang tidak sesuai syariat dalalah, sesatnya. Kayak itu bila kita menilai. Kayak itu juga kita melihat ada satu maaf sekali lagi lah, maaf majelis ilmu ini katakan, tetapi di majelis itu diajarkan orang untuk meninggalkan syariat. Si gurunya mengatakan nyawa nangai apa lagi berpuasa, nyawa apa lagi hendak mengkakai itu nangkai ini, dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam. Tapi sekarang timbang ini loh syariat. Syariat itu mengajarkan pemeluk agama Islam itu untuk beribadat. Sebagaimana Nabi mencontohkan beribadat. Sebagaimana para sahabat Nabi beribadat.
sebagaimana para imam-imam beribadat. Nang kada beribadat siapa? Lalu tiba-tiba dari sudut lain datang orang nang membawa-bawa untuk kadosa beribadat, maka sasat titik kada ada keraguan lagi di situ. Karena timbangannya adalah syariat. Nang Nabi itu datang membawa syariat itu dan sidin menggawi. Para sahabat nang bertemu Nabi nang paling mulia mereka menggawi. Anak cucu Nabi mereka menggawi. Para imam mereka menggawi. Para wali mereka menggawi. Nang ini tiba-tiba datang ada menggawi. Kalau inya kada menggawi nang diumpatinya itu siapa? Sebutkan satu aja daripada imam, sebutkan saja daripada sahabat nang melakukan apa nang mereka lakukan itu siapa orangnya. Amun ada oke lah kita umpati. Ini siapa nang ada menggawi macam itu. Jadi setiap perkataan yang keluar dari muntung si guru nang melajari murid-muridnya untuk meninggalkan ibadat, selama yang disampaikan guru itu ternyata bertentangan dengan syariat, maka pengajian itu sesat titik. Ini ulun mohon maaf, ulun perlu sampaikan ini pada jamaah lah. Banyak kesian orang mengadu bini umpat pengajian, di situ imbah umpat pengajian wani lawan laki. Pengajian nang mana nang melajari bini wani lawan laki. Satu. Nang kedua, setelah umpat pengajian di situ kada mau lagi bergaul lawan orang. Padahal kalau memang inya yang bujur orang nang salah, wajib inya merangkul orang, inya beramar ma'ruf nahi mungkar, inya membawai orang untuk selamat. Kadanya inya aja nang selamat. Dan banyak juga maaf orang nang mengatasnamakan majelis-majelis seperti itu tadi, hujung-hujungnya mengganggu bini orang. Hubungan lawan lakinya kada bagus, bini orang ini ganggu. Pasti sudah apabila dari awal tuh lawan syariat itunya bercanggah ya orang Malaysia. Apabila lawan syariat itu berbenturan, pasti sasat sudah kemana aja bawa. Pasti sasat, kada bisa kada sasat. Karena di usus, karena anunya nang koordinator lapangannya guru mugni jar. Bila ada nang hendak umpat harus daftar ke guru mugni. Kada bisa sembarangan. Jadi nang pengajian tuh terdaftar aja orangnya. Agama Allah ini datang, agama Allah ini datang menghendaki semuaan pemeluknya itu selamat. Dan kedada dalam agama ini sesuatu yang disembunyikan. Agama ini menghendaki semua pemeluk selamat. Nabi menghendaki semua umat itu selamat. Dan jangan dikira agama ini irasional, agama ini rasional. Ya. Lalu mengatakan ini eksklusif. Ada ilmu rahasia. Kami kadang-kadang sampaikan kecuali ke anggota kami aja. Hah? Walhasil janganlah kita cuma itu tadilah khalif tu'raf. Jaka bahasa kita tuh, jaka pepatah tuh, melalainlah kamu niscaya kamu akan viral gitu. Bila hendak viral malah lain. Jaka orang belajaran mayoritas kayak ini pian ke sana. Pasti rame jadinya. Dan pian jangan heran kenapa ada pengajian-pengajian nang kada melaja yang melajari untuk meninggalkan syariat kok ada aja nang memakai, ada aja nang mengombati. Karena ulama mengatakan sebagaimana kata pepatah, likulli saqit laqit. Setiap sesuatu yang terjatuh itu pasti dia mungut. Puntung rokok tuh orang sudah kada makai di sini buang, ada aja nang mungut. Jangan kenang kada sembahyang atau kada puasa atau kada berzakat nang sesuai lawan nafsu. Nang menyembah Fir'aun ngaku Tuhan jadi nang percaya.
Namrud mengaku Tuhan, ada yang percaya, ada yang beriman. Jadi jangan heran dengan hal begitu. Walhasil kita menimbang, bila ada orang berkata-kata, kata-katanya sesuai dengan syariat. Bila ada orang bertindak, tindakannya sesuai dengan syariat. Karena syariat itulah timbangannya untuk menentukan orang ini melenceng atau tidak. Makanya ulama mengatakan ketika ahli fikih secara zahir mereka mengingkari sebagian orang-orang yang mengaku ma'rifat dengan dalil-dalil syariat, maka tidak salah para ahli fikih itu. Karena mereka menimbang dengan syariat. Dan boleh mereka mengingkari karena mereka memiliki hujah di hadapan Allah. Nah. Jadi sekali lagi ulun ulangi bahwa agama ini telah dijaga oleh Allah Ta'ala. Dan ada batas-batas bagi kita untuk memahami dan mengerti. Orang ini di dalam sikap dan perkataannya melenceng kada, maka syariat timbangannya. Lalu kemudian lanjutannya ujar Imam. Nah, ulun ulangi lah. Fayam bagilaka ayyakuna qawluka wa fi'luka muwafiqan lisyara' idzil ilmu wal amal bil iqtida'i syari' dhalalah. Wa yanbaghi laka alla taghtar bi syati wa tamati sufiyah li'anna suluka hadha at-tariq yakunu bil mujahadah wa qat syahwatin nafsi wa qatli hawaha bi sayfir riyadah la bi tamati wat turhat. Jadi ujar Imam Ghazali, kamu jangan tertipu dengan orang-orang yang membawa jargon tasawuf. Jangan tertipu dengan hanya orang membawa embel-embel tasawuf. Orang membahas tasawuf belum tentunya sufi. Paham sini? Hanya dengan hanya mengatakan kita belajar tasawuf belum tentunya sufi. Nah, orang tuh lah bila berpakaian dengan pakaian ulama belum tentunya ulama. Berpakaian polisi belum tentunya polisi. Biasanya nyamar. Dan begitu seterusnya. Walhasil lalu orang yang membawa jargon tasawuf tadi ujar Imam Ghazali pulang santainya dengan membawa bendera tasawuf. Artinya bendera ma'rifat nih. Lalu kemudian inya santai, kada lagi mau melakukan ibadat, santai aja. Kada perlu ibadat itu dilakukan, yang penting kita disampai ke hadrat Tuhan. Ujar Imam Ghazali, ketahuilah, inna suluka hadza tariq yakunu bil mujahadah. Ini ilmu nang disambatnya tasawuf tadi. Tidak akan bisa ilmu ini dicapai terkecuali melalui jalan yang mana kita harus berjuang di dalam menjalani jalan tadi. Jadi tasawuf itu adalah sesuatu yang dimulai dengan perjuangan, karena ada santainya gitu. Lalu di mananya mengambil jargon santai tadi? Di mananya mengambil nang santai? Bil mujahadah ujar Imam Ghazali nih. Nang memang imamnya tasawuf. Kita ini bertasawuf, imam kita Imamul Ghazali, imam kita Junaidi al-Baghdadi, imam kita Syekh Abdul Qadir al-Jilani. Mereka mengatakan ini tasawuf adalah mujahadah waqat syahwatin nafas, dan mereka akan memotong berbagai macam dorongan nafsunya, bukan mengumpatkan nafsu. Makanya kita akan lihat orang-orang yang benar-benar sufi, mereka itu terkadang beribadat barat pada orang. Ulun guru ulun bekesah di Martapura. Ujar sidin guru seman tuh nangai alal akal minimal sehari itu hatam 2 kali dalail. Lah kita kadang-kadang dalail seminggu hanya hatam karena kita membaca sesuai dengan hizib-hizibnya juga. Senin baca Senin, Selasa baca Selasa, Rabu baca Rabu. Tapi nang mana rajin ada nang sehari hatam. Ada guru seman sehari 2 kali hatam. Mereka beribadat itu para wali bukannya kada beribadat, malah ibadatnya ini mengatasi orang-orang lain nang sejaman mereka. Kalau abah guru kita dengar ujar guru-guru kita dalam sehari kada kurang bersalawat dari 50.000 kali. Kita siapa sih ini sehari bersalawat sampai 20.000? Ini 50.000 banyak kalau pada orang. Sayyidina Ali Zainal Abidin
anak Sayyidina Husain, itu sembahyang malam 1000 rakaat. Al-Imam Syafi'i di bulan Ramadan dalam sehari 2 kali hatam Quran. Imam Syafi'i bila Ramadan 2 hari hatam Quran, dua kali hatam Quran sehari. Bila hari biasa mesti hatam sehari. Bila Ramadan jadi 2 kali lipat, pagi hatam, malam hatam. Berarti kan mereka ini melawan nafsu untuk bersantai, ini dilawan. Makanya Quran itu mengatakan tatajafa junubuhum anil madaji'. Mereka di sajadah, mereka beribadat, mereka menolong orang, mereka bersosial, bukan bersantai-santai. Wa qatli hawaha bisaifir riyadhah, dan inya bunuh hawa nafsunya tadi. Maksudnya inya menundukkan hawa nafsunya itu dengan pedang riyadhah, dengan kesungguhan. Jadi kadang-kadang, jadi di mana jalannya itu nih Nyumpati? Satu lah kalau kita timbang secara syariat, nang inya ajarkan kada sesuai syariat. Yang kedua, prosesnya pun santai sampai ke Tuhan, nyaman banget itu hidup memang. Walhasil begini, ini agak sedikit pembahasan ini Imam Ghazali serius di sini, karena beliau menemui orang-orang yang memang, makanya kayak itu juga ketika Imam Ghazali membahas masalah filsafat. Sebenarnya memang karena waktu itu bukan sebenarnya, sehingga kemudian kan Imamul Ghazali menulis kitab namanya Tahafutul Falasifah. Tapi di kemudian hari karena ditulis lagi balasan oleh Ibn Rushdi dengan kitab Tahafutut Tahafut. Ya walhasil sebenarnya Al-Imamul Ghazali ini menemui banyak sekali penyimpangan-penyimpangan, yang mana setiap Imam Ghazali memasuki dan meneliti penyimpangan itu atau membantahnya, maka beliau tidak akan bantah kecuali beliau akan pelajari itu. Bahkan Nun pernah membaca di satu manakib, apabila ada satu yang terindikasi sesat, maka Imam Ghazali akan masuki sekte itu, akan pelajari langsung dari dalam, sehingga kadang menghukumi orang hanya dari ujar orang. Berarti kelompok-kelompok yang membawa nama ma'rifat tapi bersantai-santai dan meninggalkan ibadat ini dari dulu ada. Nah ini yang dibantah Imam Ghazali. Jadi kita terserah aja lah sekarang memilih, hendak umpat di belakang Imam Ghazali memerangi itukah, atau umpat kelompok nang diperangi Imam Ghazali kah? Jadi mun diumpati ada orang bahari nang kayak dia ada, tapi orang ini diperangi Imam Ghazali. Mana umpat umpati itu? Kita setiap zaman tuh kada pernah kosong dari pertentangan antara yang hak dan yang batil. Kada mungkin kita mengatakan Imam Ghazali yang batil. Kalau kamu ngotot dari Imam Ghazali bertanya kepada aku tentang itu tasawuf, lalu kemudian ini jalan lah. Di dalam jalan itu kita harus bersungguh-sungguh untuk mencapai satu tujuan daripada tasawuf ini tadi. Tetapi jar Imam Ghazali, ternyata kamu memaksa untuk aku menjelaskan apa sih hakikat dari tasawuf tadi. Nah ini jadi Imam Ghazali.
dan kamu sampai di akhir perjalanannya, kamu akan tahu sendiri apa yang akan kamu dapatkan. Wa illa fa ilmuha minal mustahilat, karena ilmu tentang ini yang membahas tentang hasil nang didapat, bukan prosesnya. Karena ilmu nang dibahas tentang hasil adalah sesuatu yang mustahil dijabarkan. Kenapa? Li'annaha dzauqiyah, karena ini adalah main rasa. Ngalih sudah kita main rasa tuh. Contoh, main rasa inilah. Kalau ulun menginginkan ini nah meolah sop buntut, ulun bisa menjelaskan di situ ini nah bahannya. Meolah sop buntut tuh bahannya ini. Ulun lajari guru mugni cara meolah sop buntut. Ujar ulun guru mugni bila meolah sop buntut, guru mugninya ini bahannya nah. Dalam memilih bahan jelas pakai buntut, kada mungkin pakai iga. Bila iga kada sop buntut namanya, mesti buntut. Nah tapi buntut yang dimaksud kada sembarangan. Ada pulang buntutnya guru mugni karena memakai sapi nang ini jenis begini, buntut yang bagus bagian ini. Itu ada pulang ilmu tentang itu. Sampai di sini kita masih bisa kaji. Nah kalau pian tahu bahannya guru mugni, selanjutnya karena pian ulun pelajari cara memasaknya, tariqahnya untuk memasaknya, nah jalannya. Kayak ini guru mugni caranya. Banyunya tuh diolah mendidih dulu, jangan memasukkan bumbu duluan, banyunya dulu diolah menggorak. Bila menggorak bumbu yang pertama masuk, jangan langsung bumbu penyedapnya, nang ini berdahulu. Itu diajari seperti itu. Karena gue bila anak pian meimbangkan rasa, pian kada usah terlalu banyak pakai petsin, pian pakai aja bawang putih dengan bawang habang. Ini dan itu dilajari. Itu cara memasaknya pula. Begitu selesai, Bang. Hah? Baru ulun mewanti-wanti guru mugni pulang, guru mugni. Pian corona kagak ada. Karena bila pian kena corona, ini makanan percuma kita masak behemat. Akhirnya rasanya pahit juga di ilat pian. Pian jaga guru mugni jangan sampai ilat pian berpenyakit. Karena bila ilat pian berpenyakit, ilat pian kada peka kan jadinya. Lalu kayak mana merasa? Karena ilat inilah tempat kita akan merasa itu di ilat. Indra perasa itu ilat. Maka dibutuhkan ilat yang bersih untuk bisa merasakan bagaimana rasa yang kita lakukan tadi. Usaha yang kita lakukan lalu ada hasil. Hasil itu akan dinikmati oleh lidah sebagai indera perasanya. Bila sudah ilat kita lidah kita ini bagus, tidak berpenyakit, lalu bisa merasa, lalu kita tenggelam di dalam kenikmatan tadi. Tenggelam, melihat orang Umajar Habib Mustafa dilihat tak palu-palu pacul baju makan saking nyamannya. Lalu Habib Mustafa bertakun kayak apa garang rasanya. Nah ini maka kada kawa diungkapkan. Ujar guru mugni intinya Habib Mustafa maknyus, selesai. Kayak itu benar ya. Tapi kayak apa mengungkapkan rasa kada bisa. Fa ilmuha minal mustahilat, kada kawa. Maka caranya jadi Imam Ghazali adalah intabluk tilkal halah. Jadi memang Habib Mustafanya harus mengulah juga. Setidaknya merasai. Bila sudah merasai, karena ada orang lah nang memang mereka itu memiliki kemampuan untuk memasak, meramu, meracik, meulah. Kita murid kada bisi itu, maka kita umpat guru aja, guru nang bemasak, kita dibawai guru makanan, tinggal umpat makan aja kita. Maka kita rasakan itu kena. Nah mau kada mau memang harus umpat makan. Bila kada umpat makan kada bakal merasa. Behimat bekesah di sini nah. Pian tahulah. Ulun ini diantara makanan yang paling ketujuh itu adalah harisah. Harisah ini gandum dengan apa sih orang hapermut apa namanya yang itu mut apa hapermut pakai daging kambing diudak terus jangan stop diudak sampainya hancur tapi agak kental dagingnya tuh kena terasa benar di gandum yang di anu tadi
lalu karena makannya pakai madu, nyamannya luar biasa. Kawalang gambarkan gurubuk ini kayak Pak. Jadi gandum hapermut pakai itu kambing digulung, diulah macam kayak dodol, gulung terus kenenya menjadi lebih tapi kada sekental dodol. Ia masih bisa dicubit, dimakan pakai madu, sedapnya, rasanya tuh gurih, ditambah manisnya madu, bercampur antara gurih dengan manis, nyaman benar diilat. Habib Mustafa langsung nyambung karena merasa itu, nang kada merasa nganga-nganga, nang apa itu jar pais, kalain ngajar. Nah, kada kawa ini dikisahkan bagaimana? Wa kullu ma yakunu dzauqiyan, setiap sesuatu yang mana akan diketahui melalui rasa, la yastaqimu wasfuhu bil qaul, kada mungkin diceritakan dengan mulut. Bila sesuatu itu ilmunya ilmu rasa, kada kau muntung menyampaikan. Muntung ini hanya menjabarkan bagaimana ikhtiar untuk mencapai ke situ. Ini nah cara mengulahnya, ini bahan anunya, bahan harisahnya. Ini cara mengolah harisahnya. Paling sampai situ aja. Bila sudah jadi otomatis kita makan. Bila makan baru tahu rasa, gitu. Ini ulama mengajarkan di dalam tasawuf. Ada di dalam tasawuf itu taubat, ada di dalam tasawuf itu sabar, ada di dalamnya syukur, ada ini dan itu. Kita umpati petunjuk itu, lalu Allah memberikan karunia, nang karunia itu kita akan rasakan. Rasa itu nang kada kawa dijabarkan. Kahalawatil hilu wa mararatil mur, sebagaimana manisnya sesuatu tidak bisa dijabarkan, harus dirasa. Dan pahitnya sesuatu kayak itu juga. Nih kopi misalnya, kopi mana kita tahu nih manis atau pahit kecuali dengan rasa, gitu lah. Harus dirasa dulu, maka rasa inilah yang akan menjelaskan itu semua. Jadi tidak perlu banyak bicara, yang penting rasanya bung. Gitu. Yang penting rasanya bung. Bila sudah tahu, pokoknya sudah tahu rasa itu berada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mencari rasa. Segala sesuatu tuh nang dicari pasti rasa. Orang gini dua laki bini itu kalau pasti mencari rasa, kalau mun kada berasa tuh katur namanya. Mesti cari rasa. Segala sesuatu tuh rasanya, makanya bujur benar ujar gudang garam merah itu. Yang penting rasanya bung. Gudang garam merah apa itu hari? Wismilak apa lain? Gudang garam merah juga hari. Surya kah? Yang penting rasanya bung. Dulu diceritakan ada jadi Imam Ghazali orang nang lintuk, paham lintuk lah. Ini maaf lah dengan kalimat ini, Imam Ghazali ceritakan ada jadi Imam Ghazali orang ini lintuk letoy. Nya ada syahwat tinggi tapi letoy. Ini lemah syahwat letoy pulang. Lemah syahwat letoy. Lalu inya menulis surat kepada gurunya. Arifni ladzatal mujamaah. Aduh kayak pembahasannya lah. Ini kada ada niat jorok lah. Inya nih lintuk, lemah syahwat, bujang pulang. Bujang, lemah syahwat, tidak mau bangkit.
pokoknya menepi dalam kesendirian lah sian. Lalu bertakun lawan guru. Guru jar kayak apa rasanya orang berhubungan laki bini? Karena ulun ujarnya adalah seorang laki-laki yang apa tadi? Lemah syahwat. Jadi dijawab oleh gurunya. Fakataba fi jawabih, ditulis oleh gurunya jawaban ya fulan, ujar gurunya fulan nang, jawab saya nang. Tadinya jar sidin, aku kira ikam ini hanya orang yang lemah syahwat. Sekalinya jar sidin sekarang aku sadar ternyata ikam ini lemah syahwat plus bungul. Ini kalimat ini agak kasar lah, tetapi maksudnya itu pelajaran. Sekarang aku paham ikam bukan cuma lemah syahwat, lawan bungu-bungulnya juga sekalian. Kenapa? Ujar sidin li anna hadhil ladzah dzauqiyah, karena nang ikam tanyakan itu adalah sesuatu yang berkaitan tentang rasa. Intosil ilaiha ta'rif. Untuk menjawab itu ikam harus merasakan seorang. Harus ikam merasakan, harus ikam jalani, ikam merasa. Wa illa bila kada jasirin la yastaqimu wasfaha bil qawli wal kitabah, kalau tidak maka apapun yang berkaitan dengan kenikmatannya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata ataupun tulisan. Jangan benar pokoknya karena kawan yang bayangkan. Ada kawan yang membayangkan. Orang yang bisa membayangkan itu hanya orang yang memang pernah kayak itu. Lalu bisa terbayang, nyaman aja bisa bayangkan, ijar nyambung lalu, men kada suah. Hah? Amun lawas kada tuh nyambung mana masih? Masih nyambung itu. Ini nang kada lalu. Jadi ya wala, jadi ini Imam Ghazali kurang apa sudah jelas menjelaskan ini, bahwa tasawuf itu jangan dikira nangaran tasawuf, pelajaran tasawuf itu adalah belajar tasawuf pada Habib Mustafa. Sebulan belajar takuninya ikam kawal sudah membaca hati orang. Emangnya Habib Mustafa melajari masalah baca hati orang? Emangnya tasawuf itu harus melihat nang di belakang langit? Makanya tazkiyatun nafas sebenarnya. Ini kadang-kadang aneh-anehnya gitu nih. Ilmu tasawuf dikaitkan dengan ilmu-ilmu berkaitan dengan jin, bisa menangkap jin, bisa memburu jin, bisa menundukkan jin. Pokoknya ajar kami bila datang ke kampung situ kami haru jinnya di situ. Nyaman di rumah makan pada haru jin. Jin diharu bungul banget jadi manusia nang ini kadang-kadang. Mengganggu jin diganggu, ujar inya aja. Ujar inya aja. Pokoknya kami hambur jin. Wah ini zaman dahulu nang kita dengar itu manusia tuh rancak diganggu jin. Wah ini jin diganggu manusia. Hamburannya kasihan gara-gara manusia nang jahil-jahil tadi. Kenapa aja ganggu jin? Dikaitkan karena dengan tasawuf dengan ma'rifat. Di mana datangnya ma'rifat malah jadi mengudak jin? Kalaulah jin itu makhluk Tuhan juga, kada salah diudak, kada salah orang diudak. Mengganggu makhluk Tuhan karena ngapa nang itu? Bukan bisa, cuma banyak sekarang orang nih melalain dengan kakak itu, makanya jadi orang tuh jangan terlalu iya aja. Adinul akal, logika ini jangan gue ditinggal. Bujur agama ini memang adalah kita beriman, tapi agama jangan ditinggal. Logika jangan ditinggal. Agama ini bagian apapun ini siap untuk dibuktikan secara ilmiah. Kada ada bagian agama ini yang takut dibuktikan, kada ada. Saking agama kita ini luar biasa.
Bagian mana aja pian daripada sunnah Nabi? Kadada yang bertentangan dengan hal-hal ilmiah. Kadada yang bertentangan dengan apa dasar-dasar kebaikan dalam hidup manusia itu kan ada. Setiap apapun yang Nabi tunjukkan pasti baik. Hendak timbang dari sudut manapun. Timbang dari sudut pandang kesehatan, dari norma, dari aspek sosial, semuanya pasti bagus. Kalau bisa ada siap untuk dibuktikan. Nah, itu. Jadi mulai saat ini pahami kata-kata Imam Ghazali nih. Ujar Imam Ghazali ini adalah bahwa ini ilmu yang mengajarkan kita tentang jalan berjuang menuju Allah. Lalu hasil yang kita dapat dari perjuangan dalam perjalanan itu karena Allah yang menentukan. Seapa Allah memberi. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Tapi kayak apa jalan Allah itu terserah sidin. Kita kewajiban bermujahadah, berjuang. Ada aja kadang-kadang zaman ini ya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Allah a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.